إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني الفهم القوي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini bersama-sama duduk bermajelis ilmu agama. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut pada hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dimudahkan kita semua mengamalkannya, menjadi wasilah kepada kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita memasuki hari yang keempat atau kelima lah. Hari yang kelima daripada bulan suci Ramadan. Nah, artinya kita masih berada di 10 hari yang pertama atau berada di awal-awal Ramadan. Rasulullah mengatakan dalam hadis beliau, kata Nabi, Ramadan itu adalah awaluhu rahmah. Awal-awal Ramadan datang itu adalah, ujar Rasulullah, rahmat, kasih sayang daripada Allah. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahan Ramadan itu adalah ampunan. Wa akhiruhu 'itqun minan nar, dan akhir Ramadan itu nantinya, kata Rasulullah, adalah menjadi kebebasan daripada siksa api neraka. Jadi 10 hari pertama ini, awal-awal Ramadan ini, Allah membuka pintu rahmat selebar-lebarnya kepada kita. Dan bila sudah seseorang hamba itu mendapatkan rahmat daripada Allah, maka pasti semua kesalahan-kesalahannya, semua dosa-dosanya pasti diampuni oleh Allah. Makanya urutan kedua setelah mendapatkan rahmat, maka orang itu mendapatkan ampunan. Nah, pertengahan Ramadan mendapatkan ampunan. Dan bila sudah diampuni dosa-dosanya, maka balasan Allah pasti adalah lepas daripada siksa api neraka atau dimasukkan Allah ke dalam surga. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan rahmat, bulan kasih sayang daripada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kalian itu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, di ayat ini Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Jadi Allah membawa kalimat yang bermakna wajib di sini adalah kalimat kutiba, bukan kalimat furidah atau bukan kalimat wajaba, tapi adalah kalimatnya itu kutiba. Nah, di dalam Al-Quran ada hanya 2 ayat yang Allah membawakan kalimat kataba atau kutiba ini yang bermakna kasih sayang, bermakna wajib. Yaitu di ayat lain Allah berfirman, kataba ala nafsihir rahmah, Allah mewajibkan atas dirinya itu kasih sayang. Nah, lalu kata ulama 2 ayat ini dikaitkan, makna diwajibkan berpuasa dengan Allah mewajibkan dirinya kasih sayang. Ini seolah-olah Allah memberitahu kepada kita
bahwasanya dalam berpuasa itu ada kasih sayang Allah di situ. Ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah membawa dengan kalimat kutiba, saling berkaitan dengan ayat yang lain. Allah mewajibkan dirinya itu adalah berkasih sayang kepada hamba-hambanya. Nah, salah satu di antara bentuk kasih sayang Allah di bulan Ramadan ini, semua amal ibadah kita itu semuanya dilipat gandakan oleh Allah. Ibadah sunnah diganjar menjadi pahala ibadah wajib. Guringnya orang nang berpuasa bernilai ibadah. Diamnya orang nang berpuasa bernilai tasbih. Nah, jadi tidak ada nang sia-sia yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Bentuk kebaikan apapun itu semuanya Allah lipat gandakan. Allah perbesar pahalanya. Ini bentuk kasih sayang daripada Allah kepada hamba-hambanya. Dan bahkan bukan hanya Allah melipat gandakan pahala ibadah kita, tetapi juga Allah Ta'ala itu memudahkan jalannya. Ya, ada ibadah itu nang ganal pahalanya, tapi gawiannya ngalih. Bahkan memang sudah kaidahnya bila gawian pengalih maka pahalanya ganal. Ada istilah as-sawab ala qadri ta'ab. Pahala itu, besar pahala itu sekadar uyuh, sekedar ngalihnya. Nah, tapi beda dengan puasa. Puasa ini gawiannya beribadah kita ini diringankan Tuhan beribadah, dan pahalanya pulang dilipat gandakan oleh Allah. Kita kalau di luar Ramadan mungkin kita bisa kada kawa menggawi langsung sembahyang tarawih sampai 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Tapi di bulan Ramadan kita pada siang sudah uyuh seharian, kada makan kada minum, tapi malam harinya timbul semangat aja masih. Awas sembahyang saban malam pulang sampai 23 rakaat kau aja kita menggawe. Nah, ini menandakan artinya orang yang berpuasa ini Allah mudahkan jalannya, nyaman beribadah. Di luar Ramadan pulang kita jarang-jarang terbuka Quran. Tapi mbah datang bulan Ramadan, nah timbul nyaman aja membuka Quran, membaca Quran. Kemudian di luar Ramadan pulang kita kadang-kadang koler bersedekah, malas bagi bersedekah, amalan. Tapi bila di dalam bulan Ramadan hati ini terbuka bersedekah, memberi orang apakah wadai kah, menjelungkai ke rumah, atau membukakan orang berpuasa kah, atau memberi orang duit kah umpama. Nah, jadi ibadah-ibadah itu Allah ringankan ketika datang bulan suci Ramadan. Nah, kenapa? Karena bulan Ramadan ini dua penyebab kita orang yang malas beribadah itu Allah tutup. Nah, menyebabkan kita malas beribadah itu ada kalanya syaitan, dan yang kedua adalah hawa nafsu. Nah, syaitan ini dari awal Ramadan sudah dikatakan oleh Nabi, apabila datang malam awal Ramadan kata Rasulullah, syaitan-syaitan itu dibelenggu oleh Allah, diikat oleh Allah. Ada yang mengartikan dipenjara oleh Allah, dan bahkan jin-jin nang nakal ujar Rasulullah dipenjara. Nah, artinya faktor pertama yang menyebabkan kita malas beribadah, rajin bermaksiat, itu jalan pertama itu sudah Allah tutup pintunya melewat pintu syaitan. Dan bahkan syaitan ini ujar Rasulullah dalam hadis, dia itu masuk dalam tubuh manusia itu melewat janabi peredaran darah. Nah, maka untuk menyempit peredaran darah masuknya syaitan itu janabi dengan berpuasa. Nah, maka syaitan kadang kala masuk dalam awak kita bila berpuasa. Dan kemudian pulang syaitannya dipenjara oleh Allah. Nah, makna dipenjara di sini ada yang mengartikan memang makna secara zahir diikat, dipenjara atau dibelenggu. Tapi ada lagi ulama memaknakan yang dimaksud diikat di sini artinya syaitan itu tetap berkeliaran di mana-mana di tengah-tengah kita. Tapinya kada mampu menggoda kita. Ada diberikan Allah kemampuan. Mungkin bisa anak berparakah timbul kada kawa berparak kepada orang berpuasa. Memang orang berpuasa ini ada diberikan Allah benteng, ya lah. Allah berikan benteng kepada kita. Nah, itu yang pertama, syaitan kada kawa menggoda kita beribadah. Nah, maka kita nyaman beribadah. Nah, yang kedua pulang hawa nafsu. Hawa nafsu ini bila dibawa berpuasa, bila dibawa berlapar, inya lemah.
tunduk lawan akal. Ya, nafsu ini memang makhluk Allah yang dalam riwayat itu memang kadang mau tunduk lawan perintah Tuhan, kecuali jalannya itu dibawa belapar. Itu dikatakan ketika Allah menciptakan ada dua makhluk sebelum terciptanya manusia, itu diciptakan Allah ada yang namanya akal dan ada yang namanya nafsu. Nah, akal ini ketika Allah menciptakan, ujar Allah, ya akli, wahai akal, ujar Tuhan, wahai akal, akbil, berhadap kepadaku. Akal langsung tunduk lawan perintah Tuhan, langsung akal berhadap lawan Tuhan. Ujar Allah pulang menakuni, wahai akal, man ana, siapa aku? Ujar akal, anta rabbuna wa ana abduka. Pian itu adalah Tuhan kami dan ulun ini hamba pian. Jadi akal ininya apapun yang Allah perintahkan selalu tunduk. Dan ketika Allah mengatakan siapa aku, ujar hamba, ujar akal tadi, pian Tuhan ulun ini hamba pian. Nah, setelah Allah menciptakan akal, kemudian Allah pulang menciptakan makhluk bernama nafsu. Nafsu ini ketika selesai Allah menciptakan, ujar Allah, ya nafsu, wahai nafsu, akbil, berhadap. Adabara, ternyata nafsu ini berpaling lawan Tuhan. Dipanggil pulang oleh Tuhan, ujar Allah, napa, wahai nafsu, man ana, wa man anta, siapa aku, siapa ikam. Ujar nafsu, kebandar pulang, napa, jawaban nafsu, anta, ana. Oh, jadinya nih, pian, ulun. Nah, artinya sombong si nafsu ini kadang mau mengakui inya tuh hamba, kadang mengakui Tuhan itu sebagai Allah itu sebagai Tuhan. Lalu karena si nafsu ini melawan Tuhan, kemudian dalam riwayat disebutkan nafsu tersebut dimasukkan Allah ke dalam neraka. Dalam neraka nang mana apinya ketika itu adalah berwarna merah. Berapa tahun nafsu dimasukkan di situ dibakar Tuhan? Ada yang mengatakan riwayat 100 tahun, ada yang mengatakan 1000 tahun. Nah, imbas sudah habis 1000 tahun dikeluarkan Tuhan dari api yang berwarna merah tadi. Ujar Allah mengatakan, ya nafsu akbil, man ana wa man anta, wahai nafsu berhadap ikam, siapa aku, siapa ikam. Ternyata nafsu masih jawaban seperti yang terdahulu, ujar nafsu, ana, anta. Akhirnya tambah Tuhan pulang siksaan si nafsu tadi, Allah masukkan pulang ke dalam neraka yang apinya itu berwarna biru. Ya, bila biru ini kan panas lagi daripada warna habang. Kayak kompor bila sudah biru itu bilang panas benar ya kan. Namun habang ini biasanya malah ada tuh latat benar ya kalau kanji gitu lah. Namun biru ini panas. Akhirnya dimasukkan Tuhan berapa tahun? Ada yang mengatakan 100 tahun, ada riwayat mengatakan 1000 tahun. Dipanaskan Tuhan, dibakar Tuhan nafsu tadi, dikeluarkan Tuhan pulang. Ujar Tuhan, siapa aku, siapa ikan. Tetap nafsu ucapannya sama, ana, anta. Akhirnya pulang dimasukkan Tuhan pulang ke dalam neraka yang ketiga, apinya berwarna hitam. Ini kada lagi nang warna habang, warna biru, hirang apinya. Ini dikatakan nang berwarna hirang ini dalam riwayat, seandainya nang kayak biji sesawi aja digugurakan Tuhan, api nang berwarna hirang tadi ke bumi ini hancur. Nang kayak baras aja istilahnya nih, nang kayak biji baras, api nang hirang tadi Allah gugurakan ke bumi. Ini bumi ini hancur lebur jadi debu langsung. Nah, berapa dimasukkan Tuhan pulang nafsu tadi? 1000 tahun pulang. Riwayat mengatakan 100 tahun. Nah, ternyata imbah dikeluarkan sama tetap jawabannya ujar nafsu. Aku adalah aku, pian juga. Nah, akhirnya Allah siksa si nafsu tadi, Allah laparinya. Ada Tuhan beri makani, kada Allah beri minum segala macam. Berapa 1000 tahun. Nah, imbah inya 1000 tahun tadi Allah lapari, Allah hausi, Allah keluarkan dari penjara tadi. Akhirnya pinaloyok langsung nafsu nih. Pinalituk langsung nafsunya loyok langsung. Ujar Tuhan, ya nafsu man ana wa man anta, siapa aku, siapa ikam. Ujar nafsu hanya menjawab, ana abduka wa anta rabbuna. Ulun ini hamba pian tu Tuhan kami. Nah, jadi artinya dari riwayat ini kita ambil kesimpulan nafsu itu bisa lemah dengan dibawa belapar. Bila ia dibawa belapar, dihausi, nafsu tadi tunduk lawan akal.
Nah maka akal kena nang manang, nafsu nang kalah. Buktinya tebian bilanya puasa teh kada banafsu apa ya, misalnya di rumah atau biar kayak apa aja gini bungasnya biar ya, biar beginju tabal kayak apa aja tetap aja aku aja kada banafsu lagi aja lapar parut. Memang orang puasa ini kada banafsu lagi, hilang apa artinya lamah nafsu. Nah jadi bulan Ramadan ini Tuhan membukakan pintu kemudahan kita beribadah. Akal nang manang, nafsu kita kalah. Nah, setan pun kadang kala menggoda lawan kita. Nah itu salah satu bentuk daripada kasih sayang Allah kepada kita umat Rasulullah. Kemudian di bulan Ramadan ini bentuk kasih sayang Allah pulang yang kedua diantaranya Allah memerintahkan kepada kita, mensyariatkan kepada kita apabila berbuka puasa itu hendaknya disegerakan, dan apabila bersahur maka hendaknya dilambatkan. Nah ini bentuk kasih sayang Allah. Ketika kita makan sahur, Allah menyuruh kita tuh makan jangan bersungsung-sungsung. Ini maka bersahurnya jam 2, misalnya bersahurnya jam 2. Besokan jam 10 haram membuka tutup misalnya ngalabaran. Asungsungan bersahur jam 2 kesungsungan memang bersahur itu waktunya mulai tengah malam sampai subuh. Waktu bersahur tadi. Nah, tapi dalam syariat agama kita bersahur itu hendaknya diundur waktunya, ditunda-tunda sampai menjelang waktu subuh. Namun Rasulullah itu kan dalam riwayat sidin bersahurnya Rasulullah itu kurang lebih membaca ayat 50 ayat itu Rasulullah sudah berhenti daripada bersahur 50 ayat sebelum adzan subuh. Ya, yang biasanya kita babunyi nama ngingit kan ngit babunyi itu sadang sudah kita bampeh makan. Ya memang sebujurnya nang wajib kita menahan makan minum itu ketika adzan sebujurnya nah, tapi waktu kita babunyi mangingit itu sudah disuruh kita berhenti. Kenapa? Supaya apa? Supaya kita nih pas sudah adzan subuh tanyaman sedikit kita berhinak karena makan sudah tuntung. Amun kita tuntung habis makan, minum tuntung sekalinya adzan langsung bawa aja sembahyang pian hinggap-hinggap sembahyang. Nah, makanya kita di lama 15 menit atau 10 menit sebelum adzan subuh beristirahat sudah stop. Nah, kemudian ketika berbuka puasa Allah menyuruh supaya disegerakan. Bila sudah tanda-tanda masuknya waktu maghrib, baik itu tandanya adzan kah orang di masjid atau matahari kah sudah kita lihat tenggelam sudah, kemudian atau umpama di masjid di TV kah pengumuman misalnya ada orang video mencetuk dauh misalnya nah ini kan berarti menandakan yakinnya kita masuknya waktu maghrib. Nah maka hendaknya disegerakan, jangan dilambat-lambatkan. Walaupun kita umpama belum tapi lapar benar, tapi haus benar. Pas musim hujan seharian kadang-kadang laparnya, kadang-kadang hausnya, tapi tetap kita disuruh bilanya sudah masuk waktu maghrib itu disegerakan berbuka puasa. Bahkan bila kita melambat-lambatkan itu hukumnya makruh. Dan sesuatu yang makruh ini kita bisa mengurangi pahala. Kita di tengah jalan nih umpama pas orang adzan maghrib enakin dulu jaba singgah kurang lebih sapal kira-kira ke rumahku sampai aja. Nah ini melambatkan hukumnya. Nah kayak apa bilanya pas adzan maghrib di tengah jalan singgah satu mat nukar baju kah mama nih atau bila bisa baju singgah minum dahulu hanya terus akan. Yang penting kita tuh memulai berbuka dahulu, jangan kita menunda-nunda. Nah ini dua hukum ini adalah bentuk kasih sayang Allah karena Allah itu seolah-olah paham lawan kita. Ya Tuhan bila ikam kasungsungan bersahur kena ikam lapar. Dan bila sampai berbuka puasa Tuhan tuh paham pulang lawan kita. Uja Tuhan ikam lapar kalau uja Tuhan deh. Lah kasih makan. Nah ini sayang Tuhan lawan kita. Bersahur disuruh Tuhan berlambat-lambat supaya jangan kelaparan. Tapi bila sudah berbuka puasa Allah paham ya Tuhan ikam lapar kalau kasih makan ikam jangan berlambat-lambat. Nah ini bentuk daripada kasih sayang Allah yang kedua. Nah jadi bulan puasa ini istilahnya itu adalah bulan panen kita beribadah, panen ibadah kita. Kalau bulan yang lain itu dikatakan Rajab, ujar ulama Rajabun syahruz zara. Rajab itu bulan untuk untuk bertanam.
Wa Sya'banu syahrus saqi, dan Sya'ban itu ujar ulama bulan untuk menyiram tanaman, dan Ramadan adalah bulan kita memanen akan itu tanaman. Jadi artinya Ramadan ini kita memutiki hasil yang kita tanam mulai Rajab. Kalau orang tuh bahuma nang paling ditunggu-tunggu bagi orang nang bahuma itu apa? Mengatam ya kalau itu nang paling ditunggu-tunggu. Pokoknya bilanya sudah musim katam nih, bahimat tabang sudah tenaga kayak apa kalau tenaga, yang penting kita katam hasil yang kita tanam tadi. Namun kita menyia-nyiakan bulan Ramadan ini, itu nang kayak istilah orang bahuma ujar ulama, batanamnya semangat, melacak semangat apa segala macam, tapi imbah musim katam sekalinya kada dikatamnya tanamannya tadi. Nah ini ada bujur orang kayak ini. Jadi orang menemui Ramadan ini adalah kita perlu bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Dan banyak ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini yang Allah lipat gandakan. Di antaranya adalah orang menghadir di majelis ilmu. Itu disebutkan dalam sebuah kitab namanya Kitab Durratun Nasihin. Ini disebutkan ujar, ada riwayat mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini adalah perkataan ulama. Tapi kita ambil faidahnya aja adalah Allah alam nih apakah memang hadiskah atau bukan hadis, tapi kita ambil faidahnya. Nah, apa perkataan tersebut disebutkan man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanah. Barang siapa yang berhadir di majelis ilmu di bulan suci Ramadan, maka Allah catatlah baginya itu setiap langkah kakinya adalah ibadah setahun. Jadi satu langkah kita melangkah setahun pahala ibadah. 2 tahun kita melangkah 2 tahun pahala ibadah. 50 langkah mulai rumah sampai masjid ini 50 tahun beribadah. Artinya umur kita ini ada umur 60, antara 60 70 ujar Rasulullah, umur umatku ini meninggal dunia. Nah bila orang melangkah mulai rumah ke majelis 100 langkah berarti 100 tahun pahala ibadah. Umur kada sampai 100 tahun tapi pahala kita beribadah 100 tahun dapat. Nah, jadi kita umat Rasulullah ini untung benar. Walaupun umur kita dihandap-handap, tapi ibadah kita Allah lipat gandakan lebih besar daripada umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu umur mereka itu banyak 600-an tahun, berapa ratus tahun umur, ada yang bahkan ribuan tahun umur mereka. Tapi ibadah mereka itu kada sama ganalnya daripada ibadah kita umat Rasulullah. Umur umat Nabi ini walaupun pendek, tapi ibadahnya luar biasa, berlipat-lipat ganda. Nah apalagi nanti kita malam Lailatul Qadar gitu ya kalah. Malam Lailatul Qadar ini malam yang dikatakan oleh Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Ini 1000 bulan ini kalau kita hitung tahun itu kurang lebih 83 tahun berapa bulan gitu adalah. Nah jadi artinya orang yang beribadah yang bertepatan malam itu malam Lailatul Qadar itu seperti orang yang beribadah 1000 bulan, bahkan lebih daripada itu. Kita pas kebetulan malam Lailatul Qadar itu misalnya membaca Quran, kebetulan malam itu malam Lailatul Qadar. Nah maka pahala kita membaca Quran itu sama kayak orang membaca Quran 1000 bulan. Adalah orang beribadah sampai membaca Quran 1000 bulan. Umat Rasulullah aja yang diberikan Allah sama kayak orang beribadah 1000 bulan. Nah bila malam Lailatul Qadar itu kita mengerjakan ibadah sembahyang sunnah, misalnya tarawih, kebetulan malam itu malam Lailatul Qadar, maka kayak orang ibadah sembahyang sunnah selama lebih 1000 bulan. Sembahyang lebih 83 tahun sembahyang kawalah kada kawa kita. Tapi pahala orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita harus menjaga juga di malam-malam Lailatul Qadar itu jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Karena bila kita bermaksiat kepada Allah di malam itu, maka kayak orang bermaksiat lebih besar daripada 1000 bulan. Misalnya malam itu kita melakukan maksiat apa? Misalnya menampar orang, misalnya itu kan berdosa hukumnya. Itu kayak menampar orang 1000 bulan dosanya.
atau berjudi misalnya malam itu, atau mabuk misalnya malam Lailatul Qadar, itu kayak orang berjudi, kayak orang mabuk selama 1000 bulan. Dan Lailatul Qadar itu kadang sejam 2 jam aja waktunya. Nabi kan menganjurkan, ujar Rasulullah, Lailatul Qadar itu kayaknya diintai itu malam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Terutama ujar Rasulullah yang paling dijaga-jaga itu kayaknya adalah malam-malam ganjilnya. Malam 21, 23, 25, 27, 29 itu yang paling diharapkan. Tapi kadang menutup kemungkinan malam-malam Lailatul Qadar itu bisa jatuh di malam-malam genap. Karena Nabi menyebutkan, carilah Lailatul Qadar itu 10 hari yang terakhir ujar Rasulullah. Tapi yang paling diharapkan itu malam ganjil. Artinya selain malam ganjil pun bisa terjadi malam 24, 22, 24, 26, 28 bisa jadi. Dan bahkan Imam Ghazali beliau mengatakan Lailatul Qadar itu bisa turun dari malam pertama. Dari malam pertama Ramadan, malam kedua, malam ketiga sampai malam 30. Jadi kadang mesti harus malam 10 terakhir aja. Dari awal Ramadan pun bisa terjadi ujar Imam Al-Ghazali. Bahkan di zaman dulu tuh pernah Lailatul Qadar itu turun di malam 17 Ramadan. Nah, 17 itu kan artinya pasti pertengahan Ramadan, kada 10 hari terakhir. Jadi turunnya itu semalaman, ya kan? Mulai maghrib sampai subuh. Salamun ya hatta matla'il fajr, ya kan? Sampai terbitnya fajar, mulai awal malam sampai terbitnya fajar. Nah, bila kita umpama kita katakan Lailatul Qadar itu malam 21 misalnya. Ini kan kita kena malam 21 ini kan bertepatan malam Jumat. Ini yang paling diharapkan lagi ya ulama, bila seandainya malam ganjil itu bertepatan malam Jumat, ini yang paling diharapkan. Jadi Imam Haddad kebanyakannya bila berbetulan malam 21 itu malam Jumat, itu kata Imam Haddad itu paling rancak biasanya malam itu malam Lailatul Qadar. Nah, maka kita berhimatai malam itu, ya kan, malam itu malam nang ganjil nang bertepatan malam Jumat tadi. Ya, intinya Tuhan tuh merahasiakan malam Lailatul Qadar itu supaya kita jangan pilih-pilih beribadah. Namun kita tahu beribadah Lailatul Qadar itu tahunya malam 21 kah, 23 kah. Pasti kena nang hibak masjid itu bisa malam 21 aja, nang malam nang lain. Aku kan usahain bertarawih dulu, jangan kada Lailatul Qadar juga lagi jangan. Nah, imbah malam 21 hanya ribak masjid, malam lain kosong pulang masjid. Nah, makanya Tuhan merahasiakannya supaya kita nih malam puasa ini jangan berpilih-pilih. Malam pabila aja turuni aja terus tarawih, ya kan, tadarus Quran. Itu riwayatnya, kita umat Rasulullah ini dapat malam Lailatul Qadar itu karena Rasulullah mengadu lawan Tuhan. Ada sahabat-sahabat ketika itu berpandiran sama sahabat menceritakan tentang umat-umat dahulu tuh umurnya ada yang sampai ribuan tahun. Akhirnya datang Rasulullah di tempat itu, sahabat menceritakan, wahai Rasulullah, untung benar Rasulullah lah umat bahari itu umurnya ada yang ribuan tahun, ada yang berapa ratus tahun umurnya. Akhirnya Rasulullah ketika mendengar keuntungan umat dahulu itu umurnya panjang-panjang, di hati Rasulullah ini merasa sedih. Ujar Rasulullah, kasihannya pang umatku ini umurnya handap-handap deh. Akhirnya Nabi Muhammad tuh berdoa lawan Tuhan, ya Allah tolong pang pian bari ulun kelebihan umat ulun nih, umat ulun ini handap-handap sudah dibanding umat orang dahulu panjang-panjang umurnya. Akhirnya Allah turunkanlah satu ayat tentang malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini diberikan oleh Allah berkat Nabi Muhammad itu minta agar umat beliau dilebihkan di dalam hal ibadah kepada Allah. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wasalam, raghima an furajulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya wa raghima an furajulin indahu abawahu aw ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yudkhilu bisababihil jannah wa raghima an furajulin dakhala alaihi ramadan wa tamma ramadan qabla an yughfara lahu.
Rasulullah bersabda, ujar Nabi, celaka diri seseorang, celakalah, rugilah, ujar Nabi, seseorang yang mana disebutlah namaku di sisinya tetapi dia tidak bersalawat kepadaku. Nah, ini orang ini, ujar Rasulullah, orang celaka. Jadi orang rami menyebut nama Nabi, orang bersalawat, orang bersairan menyebut nama Rasulullah, tapi orang ini mendengar nama Nabi Muhammad disebut, dia kadang menggunakan mulutnya bersalawat lawan Rasulullah. Nah, maka orang ini, ujar Rasulullah, orang yang rugi, orang yang celaka. Yang kedua, kata Nabi, celakalah seseorang yang mana orang tuanya, kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari keduanya masih hidup, tetapi dia tidak menjalankan hak-hak keduanya yang menyebabkan dia itu masuk ke dalam surga. Maka orang ini, ujar Rasulullah, orang yang celaka. Artinya di rumahnya ini ada pintu surga yang terbuka lebar, yaitu bakti lawan kuitan. Kuitan masih hidup kedua-duanya, atau kuitan salah satunya masih hidup, tapi si anak ini kadang menjalankan hak-hak orang tuanya, kada bakti lawan kuitan. Padahal seandainya bakti lawan kuitan, maka baktinya ini akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, maka orang ini, ujar Rasulullah, orang yang celaka, orang yang rugi. Jadi pintu yang paling lebar, pintu yang paling mudah masuk kita ke dalam surga itu melewat pintu bakti lawan kuitan. Jadi kita nih mumpung umpama kuitan masih hidup, ya lah, keduanya kah masih hidup, atau mama aja kan yang masih hidup, atau abah kah umpama, nah maka kita bakti-bakti lawan sidin. Kenapa nih jalan kita untuk masuk ke dalam surga. Mahimung kuitan itu luar biasa ganalnya pahalanya. Bahkan memandang kuitan dengan pandangan kasih sayang itu disebutkan pahalanya seperti pahala orang yang berhaji dan berumrah. Jadi bila kita nih hendak dapat pahala berumrah, pahala berhaji hari-hari, tahu aja kuitan masih hidup di hati, pandang muhasidin. Pandangannya pandangan kasih sayang, doakan di hati, ya Allah, mudahan kuitanku ini panjang umur, mudahan sih dapat kasih sayang daripada Allah. Atau memandang kuitan dengan pandangan kasih sayang itu, ujar Rasulullah, itu dapat pahala haji dan umrah. Namun kita kuitan sudah meninggal, amanah kita mencari pahala itu lagi, kuitan sudah meninggal, kada kawan lagi melihat fotonya, kada sama lawan melihat orangnya. Makanya dalam riwayat itu disebutkan, apabila kuitan itu sudah meninggal dunia, maka ada yang berseru, ada suara yang berseru tapi tidak didengar oleh manusia. Nah, itu yang mendengar itu cuma makhluk-makhluk Tuhan seperti binatang. Itu yang suara itu dikatakan menyeru, wahai si fulan, dahulunya ketika orang tuamu masih hidup, engkau dibukakan Allah pintu masuk surga itu nyaman benar, terbuka bisa nikam. Tapi bila kuitan ikam sudah meninggal dunia, ujar suara tadi, ikam bila hendak masuk surga tangalih sedikit jalannya. Itu suara yang berseru ketika kuitan meninggal dunia. Ada suara berucap nang itu, dahulu waktu masih hidup ikam nyaman masuk surga. Wah, ini kuitan ikam sudah meninggal, ikam masuk surganya tengalih sedikit jalannya. Nah, jadi artinya bila kuitan masih hidup ini apa? Bakti-bakti kita lawan kuitan. Nah. Makanya Nabi mengatakan tadi, celaka, ujar Rasulullah, bilanya kada menjalankan hak kedua orang tua. Nah, yang ketiga, yang kita garis bawahi, yang ketiga ini celaka, ujar Nabi, seseorang yang menemui bulan suci Ramadan dan telah sempurna Ramadan itu sebulan penuh, tetapi dosa-dosanya belum juga terampuni. Maka orang ini, jar Nabi, orang yang celaka. Masuk bulan Ramadan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-30, kita kada tahu-tahu lawan Ramadan, beribadah kada, berpuasa kada, Allahnya bermaksiat lawan Tuhan. Sampai tuntung keluar Ramadan, dosa-dosanya belum terampuni. Nah, maka orang ini orang yang celaka, kata Rasulullah. Padahal Ramadan ini pintu taubat terbuka, pintu ampunan dibuka Tuhan selebar-lebarnya. Jadi mun kita mau aja tuh beribadah lawan Tuhan di bulan Ramadan, diminta ampun. Bahkan walaupun seandainya kita kadang membaca istighfar pun, bulan Ramadan ini umpamanya kadang membaca istighfar, cukup kita itu berpuasa karena Allah, beribadah malam karena Allah, itu sudah dikatakan Nabi diampuni dosa-dosanya yang terdahulu, dosa yang akan datang. Artinya ibadah yang kita gawi di dalam Ramadan ini menjadi penyebab dosa kita diampuni. Apalagi beristighfar pulang, baca istighfar,
beribadah di jalan nekan pulang baginya diampuni Tuhan dosa-dosa kita. Dan Nabi mengatakan di bulan Ramadan ini kita disuruh memperbanyak 4 kalimat dari Rasulullah telah yang kita ulang-ulang 4 kalimat itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Nah, 4 macam kalimat itu pertama asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua astaghfirullah, yang ketiga as'alukal jannah, yang keempat wa a'udzu bika minan nar. Atau diulang-ulang hendak berbuka puasa kah, imbas sembahyang kah, menghadang-hadang sembahyang kah, ulang-ulangi terus 4 kalimat itu pahalanya luar biasa. Allah ampuni semua dosa, Allah masukkan ke dalam surga. Nah, jadi bila orang ini bertamuan lawan bulan Ramadan tapi dosanya belum juga terampuni, maka orang ini orang yang celaka kata Rasulullah. Di antaranya Nabi menyebutkan dalam hadis itu orang yang tidak diampuni dosa di dalam bulan Ramadan adalah orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua pulang orang yang durhaka lawan kuitan. Yang ketiga adalah orang yang bermusuh-musuhan, orang yang membenci sesama muslim. Nah, ini kalau dapat keampunan di bulan Ramadan adalah bila hatinya itu ada kebencian, ada permusuhan. Jadi Ramadan ini sebagaimana pahala kita berlipat ganda, maka dosa yang kita lakukan pun juga berlipat-lipat ganda dosanya. Bahkan di antara dosa yang Rasulullah pun angkat tangan di kita nih kada kalau memberi syafaat itu dosa orang yang bermaksiat di dalam bulan Ramadan. Itu disebutkan ada umat Rasulullah dalam hadis itu diseret oleh malaikat hendak dicaburakan ke dalam neraka. Tapi kemudian melihat Rasulullah ditahan oleh Nabi, malaikat ujar Rasulullah tuh umatku ikam jangan masukkan ke dalam neraka. Nabi ini adalah sifat beliau tuh rahmat luar biasa kepada umat sidin. Tidak ada umat beliau yang dilihat sidin dimasukkan ke dalam neraka kecuali Nabi Muhammad tuh langsung menjemput mengambil daripada umat sidin tadi. Bahkan dalam riwayat itu Nabi Muhammad tuh rela bercabur ke dalam neraka sin mengambil umat-umat sidin masuk ke dalam neraka. Karena dalam neraka itu memanggil-manggil ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Muhammad. Kami ini umat pian, kami ini umat pian, tolong pian jemput kami. Datang Rasulullah menjemput umat-umat sidin. Nah, ketika itu ada umat beliau yang diseret oleh malaikat tinggal mencaburakan aja lagi. Ujar Rasulullah, wahai malaikat, tahan, jangan dicaburakan umatku. Ujar malaikat mengatakan lawan Rasulullah, ya Rasulullah, kalau dosa yang lain yang dilakukan umat pian ini dosa apapun atas perintah pian jangan dimasukkan ke dalam neraka, kami kada masukkan ke dalam neraka. Kami kada wani melanggar perintah pian. Tapi umat pian ini ujar malaikat melakukan dosa nang kami pun kada kawa mentaati pian. Pian pun kada kawa memberi syafaat. Ujar Rasulullah napa garang dosanya? Ujar malaikat mengatakan orang ini bermaksiat di bulan Ramadan. Orang ini musuhnya adalah bulan Ramadan. Lalu ketika itu Nabi Muhammad mendengar umat beliau ini maksiatnya itu melakukan maksiat di dalam bulan Ramadan. Nabi mengatakan ujar Rasulullah, ana bariun mimman kana khasmuhu Ramadan. Aku jar Nabi berlepas daripada orang yang bermusuhan lawan bulan Ramadan. Nah, jadi artinya Nabi Muhammad ini beliau angkat tangan kada wani memberi syafaat kepada umat yang mana umat beliau ini melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Ini tinggal rahmat Tuhan aja lagi bilanya Tuhan sayang lawan hamba sidin diangkat sidin ke dalam surga pulang. Nah, tapi itu Rasulullah sudah Rasulullah angkat tangan sudah jadi Nabi Muhammad aku berlepas. Nah, tinggal menghadang rahmat Tuhan aja lagi bilanya Tuhan memberikan rahmat diampuni Allah dosa-dosanya. Nah, ini tiga macam dosa ini Nabi mengatakan orang yang celaka kata Rasulullah. Nah, dalam riwayat lain 3 macam golongan ini juga pernah disebutkan Nabi ketika Rasulullah itu naik ke atas mimbar, ya kan melangkah ke tangga pertama Nabi mengucapkan amin.
Tangga yang kedua Nabi mengucapkan amin, naik ke tangga yang ketiga Nabi mengucapkan amin. Kemudian setelah selesai daripada berkhutbah, ada sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, Ian tadi membaca amin, amin, amin 3 kali ketika naik ke atas mimbar. Kami belum pernah sebelumnya mendengar Pian membaca amin ketika naik. Setiap tangga-tangga itu membaca amin. Ujar Nabi mengatakan, apa ketika aku naik ke tangga pertama, Jibril membisiki di telingaku, ujar Jibril, celaka wahai Muhammad, orang yang batamuan lawan kuitannya masih hidup tapi nya kada bakti. Mudahan celaka, ujar Jibril, katakan wahai Muhammad celaka, ucapkan amin. Nabi kemudian mengucapkan amin, ujar Rasulullah. Tangga yang kedua pulang Jibril sama dengan hadis riwayat sebelumnya tadi, orang yang disebut namamu di sisinya tapi nya kada bersalawat lawan pian, orang itu orang yang celaka, ujar Jibril, ucapkan wahai Muhammad amin. Nabi mengucapkan amin. Nah, yang ketiga pulang ujar Jibril, celaka orang yang bertemuan dengan Ramadan tapi dosa-dosanya belum juga terampuni setelah selesai Ramadan, ucapkan ujar Jibril amin. Nabi kemudian mengucapkan amin. Nah, ini 3 macam ini didoakan celaka oleh Jibril dan kemudian bahkan pulang diaminkan oleh Rasulullah. Ini tidak ada doa yang paling mustajab, yang paling luar biasa ujar ulama kecuali 3 macam doa ini. Jibril yang mendoakan, Jibril yang berdoa, yang mengaminakan Nabi Muhammad. Nah, artinya bujur-bujur celaka ini bila sampai orang di pertemuan Ramadan kada mendapatkan ampunan. Nah, maka orang yang sangat celaka karena Nabi Muhammad sudah mengaminakan dan kita diampuni Tuhan berataan dosa kita. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat ada seseorang laki-laki bernama Muhammad, ngarannya Muhammad. Adalah si Muhammad ini dia tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun selama 11 bulan. Tetapi si Muhammad ini apabila dia masuk dalam bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, dia itu menghiasi dirinya dengan pakaian-pakaian yang bagus, kemudian mengharumi dengan minyak-minyak wangi yang harum, dan kemudian dia mau sembahyang di bulan Ramadan tadi, mengqadha semua ibadah wajib yang ditinggalkannya di luar bulan Ramadan. Kemudian ketika ditanya si Muhammad tadi, wahai Muhammad, kenapa engkau perbuat yang demikian? Kemudian Muhammad tadi menjawab, ujarnya, bulan Ramadan ini bulan taubat, Ramadan ini bulan rahmat, bulan berkah. Mudah-mudahan ujarnya Allah mengampuni semua kesalahan dosa-dosaku dengan berkat karunia Allah di bulan ini. Ujar laki-laki tadi, aku ini banyak dosa di luar Ramadan, sembahyang kada sing sembayangan, maksiat jalan terus, kewajiban-kewajiban Tuhan ku tinggalkan. Barang aja si Muhammad tadi bulan Ramadan ini barang aku bertaubat karena bulan Ramadan ini bulan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosaku. Nah, ternyata setelah selesai Ramadan, ada riwayat mengatakan di hari raya, ada yang mengatakan malam hari raya, laki-laki tadi meninggal dunia. Karena nasib baik dia meninggal dunia, tuntung sudah qadaan berataan meninggal dunia di hari raya tadi. Nah, setelah meninggal dunia ada satu ulama, ada satu nabi, ada riwayat mengatakan nabi yang bermimpi lawan si laki-laki tadi. Ujar nabi tadi bertanya, wahai Muhammad, apa yang Allah perbuat kepadamu setelah kamu meninggal dunia nih? Ujar Muhammad tadi, Allah mengampuni semua dosa-dosaku berkat aku memuliakan dan mengagungkan bulan Ramadan. Dimasukkan Tuhan ke surga. Sekali si Muhammad tadi berkat apa? Berkat memuliakan bulan Ramadan. Nah, di sini bisa kita ambil pelajarannya, artinya yang baik-baik aja yang kita ambil ya kan. Artinya si Muhammad ini dapat ampunan Allah berkat dia memuliakan Ramadan. Jangan kita mengambil yang batamat sembahyang tadi. Kamu kena pian aku jangan mau pati Muhammad aja aja. Karena kalau ya kena umpama pas mari raya meninggal dunia. Jadi mbah keluar Ramadan batamat sembahyang kada sing sembahyangan, tapi bila Ramadan bampe sembahyang diqadha berataan. Kalau pina nasib kita kada sama lawan si Muhammad ya kan. Ya kan nasib orang beda-beda. Kalau di tengah-tengah jalan kita pasratan kada sembahyang mati, nah, habis banyak banan nu ketinggalan sembahyang. Nah, si Muhammad ini orang yang termasuk yang punya nasib, punya takdir baik ya lah. Berkatnya memuliakan Ramadan,
akhirnya Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis riwayat dari Ibnu Abbas, ujar Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Jikalau seandainya, kata Nabi, mengetahui umatku ini apa-apa yang Allah siapkan di bulan Ramadan bagi orang yang beramal ibadah di bulan Ramadan, niscaya mereka itu mencita-cita, kata Nabi, bahwa jadilah setahun penuh itu menjadi Ramadan. Seandainya nih Nabi melihat pahala yang Allah sediakan gasan orang yang beramal ibadah di bulan Ramadan, Allah tampaikan pahalanya, Allah tampaikan balasannya, maka pasti berataan umat ini ya Rasulullah pasti hendaknya tuh jakanya kawa setahunan ini jadi puasa aja berataan. Jadi Ramadan aja berataan, kada usah bulan yang lain, Ramadan setahunan. Nah, tapi karena kita ini ada melihat balasannya, ya kan, cuma mendengar riwayat-riwayat aja Allah mengatakan puasa itu, kata Allah, untukku, aku yang membalasnya. Rasulullah pulang meriwayatkan banyak hadis-hadis yang mengucapkan keutamaan bulan Ramadan. Kita hanya mendengar riwayat tapi tidak melihat langsung pahalanya kayak apa. Nah, ini menjadi ujian kepada kita, ya lah. Ujian keimanan, percaya kada kita lawan Tuhan, ya lah, percaya kada lawan Rasulullah. Kita ini biasanya bila anak semangat pegawai itu bila sudah melihat gajinya, bila melihat sudah bayarannya hanya semangat, tapi bilanya mendengar gajinya sekian, bayarannya sekian, tapi duitnya kada tahu lihat lagi, kada tahu di mana. Nah, lalu berkoler-koleran jadinya. Nah, pahala pun demikian, kita seandainya dilihat akan Tuhan pahala kita, nah, pasti kita bersemangat beribadah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Ujar Nabi, bermula surga itu merindukan kepada 4 kelompok. Yang pertama, taliyal Quran wa hafidhal lisan wa mut'imil ji'an wa shaimina fi syahri Ramadan. Ujar Nabi, bermula surga itu merindukan kepada 4 golongan, kepada 4 kelompok. Namun kita dirindu lawan surga, hendak masuk ke dalam surga, ini wajar-wajar aja karena memang surga ini tempat kenikmatan. Kita pasti merindukan hendak masuk surga. Tapi yang luar biasa ini ada kelompok manusia yang surganya langsung merindukan untuk dimasuki. Surganya yang kehendakan dimasuki. Nah, siapa 4 kelompok tersebut? Nabi mengatakan, pertama, Nabi orang yang ketujuh membaca Quran. Orang yang ketujuh membaca kalamullah, membaca Quran. Yang kedua, wahafidhal lisan, orang yang menjaga akan lisannya, menjaga lidahnya. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, dan orang yang memberi makan orang yang lapar. Yang keempat, wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Rasulullah. Nah, 4 macam ini kiranya kita kawal, kita gawe ke 4-4-nya di bulan Ramadan, ya lah. Quran kita baca, kemudian pulang lidah dijaga, kemudian bila ada kelebihan harta kita beri makan di orang, kita kiau orang berbuka puasa, membukakan orang di rumah kita. Bilanya kada kawas sakampungan sa RT membukakan orang, ya paling kada sapiring barang kita antari ke higa rumah, ya kan? Ini memberi makan di orang nang lapar karena. Nah, amalan ini amalan yang dirindukan oleh surga. Dan yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, lidah dijaga oleh Rasulullah, ya Pak. Karena banyak Nabi orang yang berpuasa itu yang didapat tuh cuma lapar lawan haus. Ada 5 dosa oleh Nabi, 5 maksiat yang dapat menggugurkan pahala puasa. Yang pertama adalah oleh Rasulullah al-kadzib, berdusta. Nah, jadi dusta ini termasuk dosa yang dapat menghilangkan pahala puasa. Walaupun secara hukum fikih dosa puasa kita tetap sahaja, kita kada makan, kada minum, kada berhubungan badan, kada melakukan yang membatalkan puasa yang lain, tapi montong kita bakal ramput. Nah, ini dosanya, pahalanya kada dapat kita, pahalanya gugur. Maka berdusta ini pian, bila orang tak biasa berdusta ini pina nyaman, dan pinanya berdusta nih.
Mode ringan benar modenya satu umat mengaramput. Jadi ngaran dosa berdusta ini jadi ulama mengeriau nya bilanya hendak menutupi kedustaannya berdusta pulang nya. Kita tagawi pulang berdusta lawan orang hendak menutupi kedustaan tadi bakaramput pulang nya memang kayak itu menutupi kedustaan itu dengan berdusta. Yang kedua adalah ujar Rasulullah wal ghibah yang dapat menggugurkan pahala puasa adalah menggibah, merumpi, menyambati keburukan orang. Dan ini nyaman juga ulang menyambati orang dengan ada kerasaan juga muntong. Apalagi sore-sore duduk di teras rumah di pelataran ya kan, sambil aja tuh minum apa makanan dipandirakan keburukan orang. Nah ini menggibah orang ini, nah, ini kena gugur dosa apa pahala puasa kita. Namun di zaman Nabi ya kan di zaman dulu itu orang yang menggibah orangnya langsung dinampakkan Tuhan dosanya langsung muntah muntah daging mentah. Itu kan di zaman Nabi dulu ada dua orang perempuan pas terhatan puasa di siang hari sekalinya muntah. Dan yang dimuntahkan ini nang keluar artinya daging mentah sampai dikatakan penuh mangkok itu daripada daging mentah tadi. Nah, dilaporkan lawan Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ada umat pian dua orang perempuan yang muntah di tengah hari siang Ramadan, tapi muntahnya itu muntah daging. Kemudian ujar Rasulullah, dua orang perempuan itu mereka bersahur dengan halal, tapi berbuka dengan makanan haram. Kenapa karena menggibah orang menggibah itu sama memakan daging saudaranya mentah-mentah. Jadi langsung ditampaikan Tuhan kalau di zaman Nabi bila orang menyambati orang langsung muntah muntah daging. Dan ketiga ujar Rasulullah yang menggugurkan pahala puasa adalah wan namimah, mengadu domba. Maulah orang bakalahian bukan mengadu kambing enggak ada, tapi mengadu manusia. Nah kayak diulahnya jadi domba. Si A lawan si B dipandirakannya berdua, datang kepada si A, datang kepada si B, supaya si A lawan si B ini bakalahi. Nah ini mengadu domba orang termasuk dosa yang menggugurkan pahala puasa. Dan yang keempat ujar Rasulullah adalah wal yaminul ghamus, bersumpah palsu, bersumpah-sumpah tapi bakaramput. Dan yang paling jahatnya sumpah ini berdusta kemudian membawa-bawa pulang nama Tuhan. Demi Allah, demi Rasulullah tapi bakaramput. Nah ini gugur juga pahala puasa. Dan yang kelima ujar Rasulullah adalah wan nadhar bi syahwatin, memandang sesuatu yang dilarang Allah dengan syahwat. Memandang orang terbuka aurat misalnya ya kan, melihat sesuatu yang dilarang Tuhan dengan syahwat melihatnya, nah ini gugur pahala puasa. Nah ini yang perlu kita jaga nih, HP wah ini lah kan, HP wah ini ngalih padahal itu di HP kayak di Facebook tuh, itu seberataan di Facebook tuh ada nang pindah buka baju segala macam karena kalau dihindari lagi aman dahulu. Sebelum dahulu tuh masih disaringnya mungkin ada baik kada kalau kita buka itu, tapi wah ini Facebook itu bila dibuka berataan terbuka macam-macam nang orang berciuman macam-macam kelihatan harus itu. Nah bila kita memandang itu dengan syahwat, nah ini hilang pahala puasa kita. Namun sekadar lalu aja kada apa-apa kan, lalu dikisir aja nih, amun nang pas lalu gambarnya itu bercanda melihat di satu mat melihat. Nah ini karena hilang pahala puasa. Nah, kita takutan badan mengenakan halus-halus, kan wah ini sudah terbuka-buka angka itu ya. Dan bahkan ada ulama mengatakan memandang dengan syahwat ini bukan hanya urusan melihat aurat saja. Bila memandang keduniaan dengan syahwat ini bisa menggugurkan pahala puasa. Bahimat mencari dunia, bahimat mencari duit supaya jadi orang penyugihnya di kampung. Nah, pokoknya semangat topang memandang dunia ini dengan syahwat. Nah ini ada mengatakan syahwat di sini memandang dunia dengan rakus, ya, hendak sugih bahimat. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, man asraja fi masjidin min masajidillah fi Ramadan kana lahu nurun fi qabrih.
wa kutiba lahu sawabul musallin fi dzalikal masjid wa sallat alaihi al malaikah wastaghfara lahu hamalatul arsy madama fi dzalikal masjid. Barang siapa kata Nabi yang menyalakan lampu dalam masjid daripada masjidnya Allah di bulan Ramadan, niscaya adalah baginya menjadi penerang dalam kubur. Niscaya Nabi kuburnya terang benderang. Ini orang yang menghidupi lampu di masjid adalah di bulan Ramadan. Itu karena dibalas Tuhan, lampu yang terang di masjid itu menjadi lampu dalam kubur, terang benderang kuburnya. Jadi nang diuntungkan deh, nang mana nang berdiam di masjid ya kalau kaum atau nang jadi imam misalnya kan tadi dulu ke masjid masuk katek lampu menghidupi lampu di masjid tadi. Atau balasan Tuhan bila dia menghidupi lampu di bulan Ramadan tarang kena kuburnya. Tapi pun pian nang kada kau menghidupi lampu bisa aja dengan jalan yang lain supaya tarang masjid kayak apa? Tukarakan pulsa listriknya kah misalnya atau tukarakan bola lampunya kah misalnya kan. Nah bisa aja tuh termasuk menerangi masjid juga. Dan bahkan ada ulama mensyarahkan ini hadis, maksud menerangi masjid ini ujar ulama adalah memakmurkan masjid. Nah, karena masjid yang makmur itu menjadi terang bahasanya. Bila masjid tuh kadada orang berjamaah tuh masjid itu kayak masih kadap jadinya. Nah, kayak bahasa kita kan di kampung tuh bila di kampung tuh jangan ada lihat orang berjamaah, kada terlihat orang bermajlisan, kadap kampungnya. Padahal kampung ini berlampu aja, berlistrik aja, cuman dipadakan orang kampung nang kadap. Karena kada terdengar orang berbacaan di situ, kada terdengar orang bermajlisan, jadi sambat orang kampung ini kadap. Nah begitu pula bilanya kampung itu ramai orang bermajlisan, ramai orang berzikiran segala macam, itu dipadahkan orang kampung itu kampung yang tarang. Nah jadi yang menghidupi masjid lampu di masjid ini ada ulama mengatakan memakmurkan masjid dengan sembahyang berjamaah, dengan sembahyang tarawih witir, dengan tadarus Quran di bulan Ramadan. Nah maka balasan Tuhan ujar Nabi, Allah terangi kuburnya dan Allah tulis baginya itu nanti pahala orang-orang yang sembahyang dalam itu masjid. Selama lampu itu masih menyala dalam masjid, maka sebanyak itulah dia mendapatkan pahala orang-orang yang sembahyang. Dan kemudian malaikat-malaikat Allah termasuk malaikat pemikul aras ujar Nabi itu termasuk memintakan ampun bagi orang yang menyalakan atau menerangi akan masjid tadi. Nah ini balasan Tuhan khusus hanya di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan ini pahalanya ada juga, cuman kada sama dengan orang yang melakukannya dalam bulan Ramadan. Bismillah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan amal ibadah yang diterima Allah di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita, ibadah tadarus Quran kita, ibadah salat tarawih kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru kita, seberatan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan terkumpul berataan kita di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita berataan diwafatkan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyat wal hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi fi jami'i ta'at. Allahumma sur 'ibana wa 'iba mu'allimina wa la tudhi barakatahu wa bihi ma'ana. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah wa nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana Allah minkum